Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Terima kasih sudah subscribe channel aku ya. Nah, udah lama banget nih teman-teman aku nggak nyapa kalian semua. Terima kasih banyak yang udah support buat channel aku. Nah, untuk channel kali ini aku mau berbagi pengalaman ya teman-teman, karena baru-baru ini aku itu terkena penipuan mengatasnamakan data pribadiku, yaitu melalui aplikasi pinjol ya teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian disimak ya, buat teman-teman yang masih menggunakan aplikasi pinjol atau yang pernah menggunakan aplikasi pinjol atau yang memang belum pernah dan berniat menggunakan aplikasi pinjol, ini jangan sampai ya teman-teman, karena itu sangat merugikan kita semuanya ya. Jadi teman-teman, aku mau sharing nih pengalaman aku. Suatu ketika itu aku dapat penagihan dari suatu aplikasi pinjol, salah satu aplikasi pinjol ya. Nah, dan itu tuh aku nggak tahu menau, aku juga nggak pernah pinjam. Nah, ceritanya tahu-tahu aku dapat penagihan gitu aja. Dan DC-nya itu kayak nelponin aku, meneror aku dari pagi sampai malam, bahkan aku lagi kerja pun diterornya. Sampai nomor kontak, semua kontak darurat yang ada di kontak telepon aku, itu semuanya ditelepon, mereka WA dan mereka SMS-in. Nah, setelah aku selidiki sih ya, aku lihat, aku cek di aplikasi pengecekan OJK itu, si pinjol itu sudah OJK, tapi aku bingung. Yang aku nggak tahu itu kenapa data aku tuh bisa ada di dia, karena memang pernah aku mengajukan salah satu aplikasi milik perbankan gitu, salah satu bank, tapi itu pun bukan aplikasi yang menagih tersebut, dan aplikasi yang aku pinjam pun itu pinjaman aku di reject ya, karena alasannya itu memang KTP aku tuh blur. Jadi karena udah kelamaan di dompet, jadi KTP aku fotonya dan tanda tangannya itu seperti tidak jelas seperti itu ya. Tapi kenapa data aku bisa bocor ke si pinjolnya itu? Nah, ada gak sih dari kalian semua yang punya pengalaman kayak aku ya, tiba-tiba diteror, ditelepon, di WA, segala macam, sampai kontak-kontak dihubungin semuanya, saudara, teman, atasan. Apalagi aku baru kerja ya ampun, rasanya itu stres banget. 3 menit sekali dia tuh nelpon aku, melebihi orang minum obat, tau nggak? Nah, buat teman-teman mungkin di sini ada yang pernah pinjam pinjol atau ada yang punya pengalaman tentang pinjol, bisa sharing bareng ya teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya channel aku, semoga bermanfaat. Walaupun memang aku jarang-jarang nge-vlog karena aku lagi banyak kesibukan seperti itu. Nah teman-teman, kalau misalnya ada yang mengalami pengalaman seperti aku, jadi kalian tuh nggak pernah minjem pinjol, tiba-tiba ditagih dan itu ada penagihannya betul. Jadi KTP-nya itu sama KTP aku, semuanya foto data diri, semuanya tuh sama, nama ibu kandung pun dia tahu, nomor rekening pun dia tahu, dan tiba-tiba itu dia transfer dana ke rekening aku tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Tahu-tahu dia transfer dana dan tiba-tiba dia melakukan penagihan pada saat jatuh tempo, dan aku itu nggak tahu jatuh temponya kapan, dan ada dana masuk pun aku tuh nggak tahu menau. Itu sebenarnya tuh maksudnya tuh apa sih, aku juga nggak ngerti juga, dan dia kenapa ngambil data-data orang sembarangan. Nah, makanya buat teman-teman sih pesen aja, kalau misalnya kalian mau daftar aplikasi apapun, mau itu aplikasi ilegal, apalagi aplikasi yang legal ya, mohon berhati-hati, karena saat ini data diri kita tuh bisa diperjualbelikan. Menurut info dari berita-berita yang aku lihat, dari media-media yang aku lihat, pada saat ini Kominfo itu sedang kebocoran data ya, seperti itu. Jadi data-data kita itu, khususnya data-data dari
BPJS Kesehatan yang kita masukkan pada saat kita mendaftar BPJS Kesehatan itu bisa bocor dan diperjualbelikan seperti nik KTP dan juga nomor KK dan lain-lain ya teman-teman. Jadi mohon berhati-hati. Nah sampai-sampai nih aku tuh kayak diteror gitu juga sama debt collector, entah itu benar debt collector yang emang itu debt collector asli atau memang ngambil foto dari Google terus dia kayak ngancem-ngancem gitu teman-teman. Tapi ya aku tantangin aja ya, namanya juga aku nggak salah dan aku nggak tahu menau. Aku bilang suruh ke rumah, dia kan mau ke rumah tuh ceritanya dia mau ngancem mau ke rumah katanya. Ya aku tantangin aja, silahkan kalau mau ke rumah, di sini saya ada kopi dan juga makanan-makanan lainnya. Nah kita ngopi bareng aja. Nah setelah itu dia sih nggak balas-balas lagi gitu kan. Nah dia terus kayak nagih-nagih, kayak menjatuhkan mental kita supaya kita bayar. Gimana mau bayar ya uang pada saat kebetulan pada saat dia nagih itu kan hari libur ya, hari Sabtu Minggu gitu. Jadi aku mau ke bank pun nggak bisa karena tutup ya. Jadi aku baru bisa ke bank itu hari berikutnya, hari kerja gitu. Nah, untuk saat ini kasusnya sih sudah aku laporkan ke pihak yang berwajib, biar polisi aja yang menanganin beserta bukti-bukti teror yang aku terima. Makanya aduh, aku sih baru kali ini ngalamin hal yang seperti ini. Mungkin dari teman-teman sekalian yang misalnya sudah pernah minjem pinjol gitu bisa sharing, atau juga ada yang datanya disalahgunakan oleh pinjol seperti aku ya, mungkin bisa sharing bagaimana sih. Aku juga pengen tahu nih gimana sih caranya selain lapor polisi, gimana caranya kalian menangani kayak si pinjol ini tuh kayak bandel banget gitu sih sebetulnya. Dia tuh kayak nggak takut gitu, dan juga dia tuh kayak terus-terusan nelfonin gitu. Kalau memang dananya ada ya oke, aku kembalikan ya, karena aku juga nggak mau dong pinjam-pinjam tanpa persetujuan gitu. Karena aku mengajukan itu waktu itu bukan di aplikasi itu, tapi ada satu aplikasi itu milik bank, salah satu bank lah, aku nggak perlu sebutin bank itu bank apa, salah satu bank. Nah aku tuh memang niatnya mau pinjam, tapi memang Allah sayang sama aku ya. Sebetulnya kan itu kan riba juga kita pinjam-pinjam uang ke bank kayak gitu ya. Ya jangan sampailah kalau misalnya kalian nih yang mau niat minjem ke bank, atau misalnya kalian udah terlanjur minjol, atau kalian yang udah terlanjur punya pinjaman di bank, mohon bertobat kepada Allah. Dan aku juga sekarang lagi mulai berbenah diri dan menyadari kalau misalnya memang riba itu memang bisa merugikan diri kita sendiri ya. Lebih baik cari rezeki yang halal aja. Emang Allah tuh sayang sama aku sih kalau menurut aku ya, karena aku nggak boleh nih minjem uang di bank. Karena sebetulnya aku berani minjem uang di bank karena aku kan memang aku juga kerja di salah satu bank, dan karena itu untuk kebutuhan sesuatu lah yang memang harus gitu ya, dan nggak ya sebenarnya bisa ditunda, tapi ya memang itu harus juga gitu, karena akunya nggak sabar ya, mungkin ya sudahlah. Sekarang data aku diambil orang ya, aku juga nggak ngerti deh gimana ya. Mudah-mudahan kasus aku ini bisa jadi pengalaman buat kalian semua yang memang saat ini mengalami hal yang sama seperti aku, atau yang belum mengalami. Jangan deh berurusan sama aplikasi-aplikasi atau apapun lah yang bisa yang meminta data kita dan juga bisa merugikan kita. Jadi biasanya si aplikasi ini kayak bertukar informasi data-data pribadi kita dengan aplikasi-aplikasi lain seperti itu ya teman-teman. Harap hati-hati saja ya teman-teman, jangan sampai kejadiannya seperti aku ya. Tapi alhamdulillah sih saat ini sedang ditangani polisi, dan nanti kita sharing lagi gimana kelanjutannya seperti itu. Karena zaman sekarang itu penipuan tuh sangat canggih sekali ya teman-teman. Zamannya teknologi canggih, penipu juga sangat ulung dan lebih canggih lagi dibandingkan teknologi. Jadi dia mainnya juga main di teknologi juga. Jadi kita jangan sampai lengah, jangan sampai kalah, tetap waspada ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman video dari aku
semoga bermanfaat. Terima kasih banyak kalian sudah nonton video aku. Jangan lupa subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.